بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah singgung sebelum sholat kalau muamalah syar'i itu diukur dari akad, bukan dilihat dari label yang digunakan, bukan dilihat dari nama syar'i tidak syar'i, bukan dilihat dari pelaku orang yang melaksanakan, tapi dilihat dari akadnya. Kalau akadnya syar'i maka muamalahnya syar'i, kalau akadnya tidak syar'i muamalahnya tidak syar'i. Jadi ukurannya itu. Bahkan Nabi sendiri pernah berakad dengan orang Yahudi. Ketika hijrah dari Mekah ke Yatsrib itu digunakan tenaga jasa orang Yahudi sebagai guide penunjuk jalan. Ketika Rasul sudah di Madinah, pernah tanah Khaybar, kebun kurma di Khaybar, wilayah Khaybar itu bagian di Madinah, wilayah di Madinah itu dikelola, disirami, hasilnya dipanen kebunnya itu oleh orang Yahudi penduduk Khaybar. Bahkan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat diceritakan pernah berhutang, ya, manistaro minal Yahudi, dengan orang Yahudi berhutang 20 sok gandum kasar, rohanahu dir'ahu, menjadikan baju besinya sebagai agunan, sebagai jaminan. Nah, ini membuktikan sebagai hujjah dalil ternyata transaksi muamalah bukan dilihat dari siapa yang melakukan, bukan dilihat pula dari nama yang digunakan, pakai istilah Arab atau pakai ditambah diperjelas dan dipertegas syariah Islami. Tapi asalnya dari Islami maka muamalah dari Islami. Begitu juga tidak dilihat dari label dan hal lain, tapi di hal pertama yang menentukan syar'i tidak itu dilihat dari akad transaksi yang digunakan. Nah, apa dimaksud dengan akad? Akad itu irtibat ijab biqabulin ala wajhi masru'. Secara istilah akad itu terikat ijab dan qabul. Dikatakan akad ada ikatan. Apa yang terikat? Ijab qabul. Ijab itu apa? Ungkapan awal. Qabul ungkapan berikutnya. Misalkan begini, saya jual gula 1 kilo. Saya jual gula 1 kilo, itu ungkapan awal, maka itu disebut ijab. Saya beli gulanya, nah itu ungkapan berikutnya, maka saya beli itu disebut dengan qabul. Atau sebaliknya, si pembeli yang bilang beli gulanya, jual, kata si penjual, beli gulanya, itu disebut ijab karena ungkapan awal. Jual, kata si penjual, nah maka itu disebut dengan qabul. Nah, ijab qabul harus terikat. Untuk apa ijab qabulnya ada? Ijab qabul itu nama lainnya sighar. Terikatnya ijab qabul supaya terlihat adanya keridhaan. Karena sighar itu maknanya kullu ma yadullu ala ridho. Setiap apa saja menunjukkan keridhaan. Kalau terjadi keridhaan kedua belah pihak dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, maka inilah disebut dengan akad. Nah, maka terjadi kesepakatan. Irtibat ijab dan qabulin. Kalaupun ada ijab dan qabul, ijab qabulnya harus masuk. Ijab qabulnya harus syar'i. Apa ukuran syar'i? Syar'inya ijab qabul dilihat dari 2 hal. Pertama, rukunnya. Rukun akad harus terpenuhi. Rukun akad secara umum ada 3. Pertama ada namanya sighar tadi, ijab qabul. Yang kedua harus ada aqidain, 2 pihak yang berakad. Jual beli, akad jual beli harus ada 2 pihak, pembeli penjual, bai mustari. Akad utang piutang, kreditur debitur, mesti 2 minimal. Akad misalkan kerjasama mitra dalam bisnis, mudharabah misalkan, mudharib sohibul mal, mudharib pengelola, sohibul mal atau rabbul mal pemilik modal atau yang punya duit. 2 orang, 2 pihak. Misalkan akad ijarah, ijarahnya dalam konteks tenaga manusia, berarti upah mengupah, ada ajir, ada mustajir, pasti 2 pihak. Karena rukun akad mesti 2. Kalau sendiri bukan berakad, itu komitmen. Ya, kalau berakad mesti berdua. Berdua. Ada pembeli dan penjual. Akidah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dikatakan rukun akad yang ketiga disebut ada namanya ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Maka sesuatu yang diakadkan itu harus ada objeknya. Ya, objeknya bisa barang, bisa
Objeknya harus ada. Kalau tidak ada objeknya, maka akadnya tidak terpenuhi rukun. Karena Nabi SAW bersabda, la tashtaru sama fil ma', jangan kau jual ikan dalam air, fa innahu qarar, karena sungguh jual beli ikan dalam air itu hukumnya qarar. Ada orang pesan ikan patin, beli ikan patin berapa sekilo? 20.000, beli 2 kilo, dibayarnya. Ikannya mana? Itu untuk pancing dulu ya ke sungai. Itu jual belinya qarar. Jual beli buah durian, tapi duriannya masih di pohon. Tengok di pohonnya masih putih semua. Itu jual beli qarar. Atau nama lainnya di masyarakat kita disebut jual beli ijon. Jadi mohon maaf kalau ada namanya Joni atau ijon. Ya, ijon ini jual beli qarar, tak jelas. Buah di pohon. Tapi kalau di pohon itu sudah ada yang masak, maka boleh. Tapi ini jual beli durian. Tengok ke pohon durian, satu kebun itu tak ada yang masak, putih semua. Tapi sudah diborong satu pokok. Ini namanya qarar. Itu menjual barang yang tidak ada. Ya, ikan di dalam air itu qarar. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala, gurunya Imam Syafi'i, itu jangankan ikan yang di sungai yang mau ditangkap dipancing, ikan di kolam sendiri yang belum diambil, melakukan akad jual beli terhadap ikan itu ada di kolam, tapi belum ditangkap, tidak dihadirkan saat berakad itu, maka itu juga masuk kategori qarar. Apalagi yang masih di sungai. Ini. Kenapa? Karena rukun ketiga dari akad itu harus ada objek. Objek dalam artian ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Kalau terpenuhi rukun 3 ini, sighar, dua pihak berakad ada objeknya, maka akad itu masruh, terpenuhi rukun. Tinggal yang kedua, apa itu syarat-syarat akad? Menurut SAK Syariah ada 12 syarat. 12 syarat itu yang pertama saling ridho. Jadi akad itu saling suka, antara minkum, tidak boleh ada paksaan. Sambil menunggu materi syarat ini, kalau Bapak Ibu mau ada bertanya ditulis silakan. Ya, makanya syarat pertama ada disebut antarodin, suka sama suka. Jadi orang berakad tidak boleh ada paksaan. Pembeli penjual, pembeli dipaksa atau penjual dipaksa untuk menjual barang, itu jadi akadnya tidak sah. Nih syarat pertama. Yang kedua, objeknya harus halal dan baik. Objek yang diakadkan itu harus halal dan thayyibah. Tidak hanya halal tapi tidak baik, tidak hanya baik tapi tidak halal. Akan tetapi halal dan thayyibah. Mengakadkan objek yang tidak halal hukumnya tidak sah. Bangkai haram, hurimat alaikumul maitah, menjual bangkai hukumnya haram. Wadam, darah haram kecuali hati dan limpa, menjual darah selain hati dan limpa hukumnya haram. Walaupun khinzir, daging bebong atau B2, menjual daging bebong kukunya termasuk rantainya, karena ada diperjualbelikan rantai bebong biar kebal ditembak. Ada bebong haram, hukum menjualnya haram. Apa kaidahnya? Kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'u haram. Setiap yang haram atas hamba maka haram memperjualbelikannya. Kalau haram diperjualbelikan, itu artinya wathamanu haram, harganya duitnya pun haram. Jangan salah pemahaman seperti di masyarakat kita. Orang di masyarakat kita kan sering, kalau benda yang haram dijual, duitnya boleh diambil, tapi jangan dibelikan makanan. Belikan sendal tak apa-apa. Ini kadang-kadang kan dilarang, bukan dimakan, bukan dibelikan pakaian, bukan dibelikan sendal. Padahal ketika dijual itu ada hukumnya. Ya. Kalau sudah dijual, hukumnya sudah ada. Maka kalau dijual, hukumnya haram, karena bendanya haram, maka duitnya sudah haram. Kalau dibelikan makanan, ada hukum berikutnya. Apakah haram untuk berikutnya lagi? Maka harus jelas. Jadi setiap yang haram tidak boleh. Karena objek dari barang yang diperjualbelikan harus halal dan thayyibah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini hati-hati. Uang harus sebagai alat tukar, tidak boleh sebagai komoditi barang yang diperjualbelikan. Ini hati-hati, mau lebaran nih banyak kasus terjadi. Mau ngasih THR karena anak yang berjalan ke rumahnya tapi tak tahu dah corona hari terima tamu atau tidak. Ada tahun lalu tak terima tamu karena COVID. Kalau terima tamu biasanya orang tua-tua ngasih hadiah THR karena anak.
kasih duit pecahan 20.000 baru, duit 5.000 baru, duit 10.000 baru, ditukar duit 100 misalkan. 100 dengan 5.000 harus 20 lembar 5.000 ya. Kalau kurang dari 20.000 20 lembar maka nilainya tidak sepadan. Tanpa disadari sudah melakukan transaksi ribawi. Jual beli tukar menukar. Pertama uang sudah berubah fungsi, ya. Yang kedua nilainya tidak sepadan, jadi riba fadl. Uang itu sebagai alat tukar, tak boleh sebagai komoditas barang. 20.000 tukar uang 100, tukar uang 20.000, maka 5 lembar. Tidak boleh kurang. Duit 100 dengan 5.000 harus 20 lembar 5.000-nya. Kalau diterima 19 lembar, diterima 18 lembar, maka ini jadi riba fadl. Yang kedua mengubah fungsi uang. Ya, ini tidak boleh. Nah, termasuk yang tadi tentang barang yang haram. Ini masuk transaksi yang diharamkan. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam. Setelah ini kita langsung sesikan jawab karena udah jam 1. 4, 5, 6. Terhindar dari prinsip maghrib. Maghrib itu apa? Maisir, gharar, riba. Maisir itu apa? Spekulasi, judi, gambling. Apapun namanya judi, gambling, haram. Innamal khamru, sungguhnya khamar, wal maisiru, judi. Khamar dan judi disandingkan oleh Allah. Ini harus dijauhi. Ulama sepakat tidak ada yang membolehkan transaksi khamar dan judi. Apa ukuran khamar judi itu? Judi itu ukurannya 3. Pertama, kalau ada aktivitas menyerahkan harta. Yang kedua ada permainan. Yang ketiga ada yang menang yang kalah. Main futsal mubah, olahraga. Ketika main futsal, serahkan kumpul duit, atau yang kalah nanggung duit lapangan, maka terpenuhi 3 syarat judi. Ada permainan futsal, ada aktivitas serahkan harta, itu duit tadi dikumpulkan. Ada yang menang yang kalah, yang dapatkan duit yang dikumpulkan tadi. Yang kalah nanggung duit lapangan, maka main futsal padahal mau menunggu waktu berbuka puasa, main futsalnya jadi judi. Ya, bahkan mohon maaf, termasuk MTQ, Pak. MTQ ini pun hati-hati. Ini mau lebaran atau mau biasanya ya, sini tidak ada buat ya. Biasanya di tempat-tempat lain menjelang nuzul Quran itu dibuat MTQ, musabaqah tilawatul Quran, syarhil Quran, hifdzul Quran, tilawah Quran, atau pidato cilik. Itu ditampilkan anak-anak, remaja, 3 remaja, 3 anak-anak. Yang mau ikut bayar duit pendaftaran, tidak banyak-banyak, 10.000 cuma. 10.000 cuma. Untuk apa duit pendaftaran ini? Untuk beli hadiah. Kalau ini dilakukan yang ada permainan, maka terpenuhi 3 syarat judi. Aktivitas nyerahkan harta ada permainan, perlombaan, musabaqah. Yang ketiga apa? Ada yang menang yang kalah. Yang menang dapat duit yang di store tadi. Maka inilah seperti judi. Sama kayak orang main buntut dulu, main CG, main reko. Serahkan duit, pasang nomor, sekian nomor, kasih duit. Yang kalah, aduh, yang menang bahagia dia. Duit siapa dia dapat? Duit yang tadi yang dikumpulkan. Ada permainan, itu judi, 3 syaratnya. Maka MTQ ini hati-hati, bisa jadi judi kalau terpenuhi 3 syarat ini. Gimana supaya aman? Supaya aman, maka hadiahnya jangan dari uang peserta. Boleh diminta duit pendaftaran, tapi duit pendaftaran itu tidak dipakai untuk beli hadiah. Boleh ada uang pendaftaran, tapi uang pendaftaran untuk operasional panitia. Hadiah untuk peserta yang menang, yang juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, itu dicari sponsor dari pihak lain. Jadi orang kaya, siapa yang punya duit berlebih atau minta iuran kepada warga untuk hadiah ini. Yang menang juara 1 MTQ tingkat kecamatan diberangkatkan umroh. Boleh, tapi duitnya bukan dari peserta. Kalau dari peserta terpenuhi 3 unsur judi. Ada pertama permainan, ada aktivitas nyerahkan harta, ada yang menang, yang kalah. Dalam akad tak boleh mengandung unsur maisir, tak boleh mengandung unsur judi. Itulah makanya di kalangan ulama
itu mengatakan asuransi itu haram. Salah satu sisi mengatakan haramnya karena ada unsur judi dalam asuransi. Kalau mati, kalau tak mati tak dapat. Kalau anaknya sekolah, kalau tak sekolah jadi mainnya nasib-nasiban. Sama kayak dulu waktu kecil-kecil orang nengok main lotre. Letak nomor 10, putar jarum lotre sampai nomor 10 dapat telur. Kalau tak dapat, udahlah beli lagi. Pasang nomor 6, tengok putar, diputar lotre sampai nomor 6 dapat telur, tak dapat, udah beli lagi. Begitulah nasib-nasiban. Kalau kena untung, kalau tak kena buntung. Itu dalam asuransi. Itu makanya para ulama termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu mengharamkan asuransi. Asuransi dalam artian asuransi jiwa. Walau beliau nanti ada membedakan lagi, ada asuransi urusan komersial, ada urusan sosial. Beliau mengharamkan asuransi komersial, membolehkan asuransi urusan sosial. Nah, tapi secara umum banyak ulama dan pendapat yang banyak mengatakan asuransi haram. Kenapa? Salah satunya dilihat dari aspek ada spekulasi, judi, gambling dan lain sebagainya. Nah, ada makan tak boleh ada. Yang kedua, Horor tak jelas tadi. Yang ketiga, riba. Kalau udah riba jelas Pak, udah final lah dunia ini. Kalau udah ada riba transaksi itu jelas. Kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Coba bayangkan. 7 dosa yang membinasakan. Apa diantaranya? Wa akil riba, para pemakan riba. Maka Nabi SAW melaknat. La'ana Rasulullah SAW. Rasul melaknat. Siapa yang melaknat? Akil riba, memakan. Wa mukilahu, yang Tuhan kasih jadi perantara. Wa katibahu, yang Tuhan tulis. Wa syaidahi, 2 saksi transaksi riba. Wa hum sawa'un, mereka sama-sama bersalah, sama-sama dilaknat. Penulis, saksi, yang kasih, yang terima, ini sama-sama dilaknat. Bahkan di dalam Al-Baqarah 279 itu jelas, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang melakukan riba, yang mengambil harta riba, yang tak mau meninggal wazaru ma baqiya min riba, sisa-sisa riba, apa kata Allah? Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Mereka sudah pemandangan perang dengan Allah dan Rasul. Bagaimana mungkin surga bisa kita masuki sementara Allah dan Rasul, Allah yang punya surga, kita ajak berantem, kita ajak perang? Mustahil. Begitu juga di bulan Ramadan ini. Tak dapat keluar dari Ramadan predikat takwa kalau di saat kita perintah Allah kita tunaikan, di sisi lain kita menantang Allah dengan melakukan transaksi ribawi. Maka ini 6, ada 6 lagi, insyaallah kita lanjutkan nanti kalau tak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan persilakan. Ada 2 pertanyaan langsung boleh, sisanya silakan kalau ada yang mau tulis supaya menghemat waktu. Kan banyak unek-unek yang mau ditanya oleh Bapak Ibu. Kalau dikasih kesempatan ngomong saya yakin tidak bisa, karena waktu yang dibatasi oleh pengurus sampai jam 13.30. Silakan Bapak ada pertanyaan 1, kalau Mama ada nanya silakan 1 langsung, selebihnya tulis pakai di kertas. Kalau Mama tak mau, rela bagiannya diambil oleh Bapak, itu Mama yang solehah boleh juga. Silakan. Silakan Pak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak, masalah rukun dalam syar'i dan akad, ada rukunnya ada 3 tadi. Sekarang kalau dalam secara situasi modern ini kan ada transaksi seperti yang katakanlah seperti supermarket, itu tidak ada penjual dan pembeli. Itu bagaimana Pak hukumnya dilihat dari secara hukum tadi? Maksudnya tak ada penjual pembelinya gimana? Akad dari sikot maksudnya ijab kabul. Ijab kabul. Ya. Ijab kabul. Itu yang pertama Yang kedua masalah tadi kalau kita jual beli dalam karung, itu kalau karung itu juga kita lihat bahwa itu berkas dari barang curian, itu mungkin pastilah bahwa sekarang kita ada transaksi kita tak tahu asal usul barang ini Ustaz. Itu bagaimana pula hukumnya itu Ustaz? Padahal nanti bisa jadi di kemudian hari itu barang itu bisa jadi diambil oleh orang yang punya atau yang berwajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan belanja di supermarket atau pusat berbelanja modern, tak ketemu kayak orang tua-tua di kampung dulu. Beli ya jual, jual ya beli. Tak ketemu, memang tak ketemu.
Makanya sighot itu apa dimaksud dengan sighot? Kullu ma yadullu 'ala ridha bainal ba'i wal mushtari. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan antara pembeli dan penjual. Artinya apapun bentuk kerelaan yang ditunjukkan oleh pembeli penjual itulah disebut sighot. Makanya para ulama membagi ada sighot tulisan, itu yang lazim kita jumpai. Ada sighot itu sighot berupa tulisan. Maka bisa jadi transaksi belanja, apalagi di modern sekarang Pak. Nelpon kita tidak, ngomong tidak, ketemu tidak, penjual pembelinya jauh berjauhan, cuma via SMS. Setuju? Ada stok, ready stock. Berapa harga sekian, ongkir berapa? Cuma ketik aja deh. Dijawab dua, tidak ada telepon, tidak ada, ketemu tidak ada, video call juga tidak, telekonferensi tidak. Cuma SMS saja. Oke, berapa harga? Tak kurang, pas. Oh, gitu ya, up gitu ya. Udah, oke lah, kirim nomor rekening, transfer, kirimkan bukti transfer. Nanti 3 hari kemudian barang tiba. Nelpon dah, ketemu dah, lihat wajah dah, cuma SMS. Ini juga terjadi sighot, namanya sighot tulisan. Ada yang ketiga sighot berbentuk perbuatan atau isyarat. Ini transaksi di swalayan tuh. Tak pakai sighot lisan, tapi sighot isyarat. Kalau sempat kayak emak-emak kita di kampung, orang tua di kampung, satu persatu disyarat di sighot kan, waktu ngeri kali ngantrinya lebih panjang daripada SPBU lagi. Bawa 2 keranjang pula itu. Ada gula, ada minyak goreng, beli gula jual, beli minyak goreng jual, beli Ajinomoto jual. Semua di sighot kan. Berapa panjang nanti sudah itu aja panjang. Nah maka sighotnya apa? Perbuatan. Kapan sighot perbuatan itu? Ketika ada barang, misalkan minyak goreng, ada variasi macam-macam jenisnya, macam-macam mereknya, macam-macam pula harganya. Dipilih salah satu jenis minyak goreng, harganya jelas di situ, diambil, bawa ke kasir, kasir ngitung, serahkan barangnya, dihitung oleh kasir atau di scan barcode-nya, sudah. Kita bayar harga sekian, bayar. Kasir ngasih barang, minyak goreng tadi, maka ketika itu sudah terjadi sighot. Bahkan ada, makasih ya, ya sama-sama. Itu sudah terjadi sighot. Kenapa? Bentuk kerelaan. Apakah sah? Sah. Ya, sama lah kayak orang bisu nikah lah. Kalau aku ngomong tak menikah orang bisu. Gitu kan? Mana ada pakai ngomong, pakai isyarat, perbuatan. Bahkan ada boleh pakai tulisan kan? Boleh, kalau kita tidak lancar boleh pakai tulisan. Tapi rasanya kalau orang kita kurang afdol, harus dihafal, begitu. Tapi TGG udah 25 kali diulang-ulang, udah salah terus dia baca aja lah. Dimandi-mandi pula kalau orang kampung lagi, tak perlu tuh dimandi-mandi, suruh dia baca lancar. Kita kan harus hafal, boleh juga afdolnya begitu. Itu berbentuk tulisan dan lisan. Nah, termasuk SMS itu sighot juga. Makanya termasuk orang cerai kan istri, hati-hati. Seng-seng dia kirim SMS, mulai hari ini kita cerai ya mama. Siap papa, itu udah cerai itu. Kalaupun tak dijawabnya siap oleh si istrinya, tak udah cerai. Dibaca oleh istrinya, itu udah cerai. Hati-hati. Nah itu ya Pak, pertama. Yang kedua tadi terkait dengan barang yang tidak jelas asal usulnya. Kalau kita ragu barang itu milik orang lain, tidak jelas pemiliknya, maka hindari transaksi terhadap barang tersebut. Beli motor second, salah tak second? Tidak apa-apa. Beli barang second itu tidak apa-apa. Beli motor second, tapi si penjualnya bilang BPKB-nya tidak ada, STNK tidak ada. Itulah kemarin mencokak dan nama bini dan debako BPKB STNK itu. Banyak yang dibakar BPKB STNK dibakar. Supaya alasannya misalkan jatuh kemarin, hilang gitu kan. Motornya ada, tapi BPKB tidak ada. Motornya baru. Ya kayak gini loh, usah dibeli Pak. Ini dikasih kuat barang tidak jelas. Jangan
Kita bukan nuduh yang jual itu pencurian. Bisa jadi dia beli sama orang karena ketidaktahuan, dia beli sama orang lain, caranya juga kayak gitu juga. Yang penting udahlah barangnya saya bisa gunakan, harga murah, barang bagus, surat belakang. Kan kita ada orang kayak gitu. Bukan dianya yang mencuri, bisa jadi. Bisa jadi dia itu beli sama orang lain kayak gitu, tak ada suratnya. Kita beli pula sama dia. Nah ini kuat dugaannya terjadi gharar. Maka hindari. Kalau barangnya tidak jelas. Nah gitu ya Pak. Maka harus jelas-jelas Pak. Yang riskan itu beli handphone, kita beli di konter. Nah, ada kata teman itu konter yang mau menadah nerima barang hasil curian, menampung jadi penadah. Nah, ini katanya ada, andaikan ada lah ya. Nah, kita nggak tahu tuh, ya berserah diri aja lah lagi, ya kan? Karena di handphone itu tidak ada pula kita tahu ini milik hasil curian atau enggak. Nah, makanya minta bukti jual belinya harus ada tertulisnya, benar kita beli. Kalau ada suatu hal nanti di kemudian hari kita bisa menunjukkan bukti transaksi jual beli. Saya kira gitu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi yang kita bersama ini, bahwasanya transaksi syariah itu ditentukan oleh akad ya sebenarnya. Akad dan dalam bentuk ikat berkurung. Dan ini tentunya tadi Pak membahas tentang jual beli. Yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan saya pengurus sebuah klinik kesehatan yang sudah menyatakan klinik ini sebagai klinik syariah. Jadi bagaimana pula dengan akad ataupun transaksi dari jenis usaha jasa klinik atau jasa rumah sakit Ustaz? Nah, kemudian bagaimana bentuk akadnya? Transaksinya adalah apa? Ya tentunya antara rumah sakit atau klinik dengan pasien. Nah, karena pernah saya dengar juga salah satu yang mengetahui di bidang syariah ini katanya harus pakai akad Pak antara klinik dengan pasiennya. Kemudian yang kedua, bahwasanya di rumah sakit tersebut yang menyatakan diri sebagai rumah sakit syariah juga mempekerjakan dokter-dokter yang non muslim. Apakah ini dibenarkan? Kemudian apa ciri lainnya gitu bisa dikatakan kalau sebuah klinik atau rumah sakit itu adalah klinik rumah sakit yang berjalan secara syariah? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya belum bisa ini Pak terkait dengan klinik tadi ya. Klinik itu transaksinya modal apa? Sebenarnya ukuran, makanya Pak terkait dengan syariah tadi, hal filosofi yang mendasar mengukur itu di akadnya, transaksinya, akad yang terjadi. Kalau dia jual beli, akad jual belinya harus syar'i. Kalau akadnya ijarah, kaitan dengan kerja ajir mustajir mempekerjakan orang, akad ijarahnya harus syar'i. Kalau kaitan dengan kerjasama mitra bisnis permodalan, maka akad sirkahnya harus syar'i. Itu yang lebih hal mendasar. Kalau akad yang ini sudah syar'i, maka transaksinya masih syar'i. Begitu. Makanya terkait dengan klinik syariah, dengan pasien, dengan konsumen atau masyarakat yang belanja di klinik atau orang pasien yang berobat, ya tergantung akadnya apa. Akadnya kalau akadnya jual beli, produknya misal obatnya misalkan. Kalau obatnya saat jual beli, akad jual beli harus syar'i. Tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada unsur kezaliman dan lain sebagainya. Kalau akadnya kaitan klinik itu pelayanan, berarti akad ijarahnya yang terjadi. Ya, si dokter memberikan pelayanan, dokter spesialis, dokter umum ngasih pelayanan. Apa pelayanannya? Sesuai keilmuannya, kedokteran medis, melayani dari aspek medis. Ada yang sakit didiagnosa, ini sakitnya apa? Nah, ketika itu berangkat, akadnya akad ijarah. Tapi orang sudah pakai tarif. Itu makanya nanti kalau memungkinkan kita bahas ada materi ijarah. Ijarah itu ada ujroh. Ujroh itu gaji, itu ada gaji misli, ada gaji musamma. Gaji musamma itu ada sesuai kaitan dengan profesi, Pak. Kalau profesi itu bisa jadi tidak pakai standar umum.
sanggup bayar berapa saya. Dan itu boleh. Gajinya per jam, per time gitu, boleh. Saya kerja yang begini, saya mau kerja kalau digaji sekian, boleh. Disitulah adanya kesepakatan. Ada namanya ujroh musamma. Ujroh ini, upah ini disepakati di awal antara yang bekerja dengan yang mempekerjakan. Kalau dalam istilah akad ijarah itu ajir mustajir. Jadi kedua belah pihak sepakat dulu. Ini biasanya tenaga tim kaitannya dengan keahlian. Ya, keahlian. Tapi kalau teknis secara umum itu biasanya sudah dipatok. Tapi biasanya boleh juga pakai tawaran. Saya kalau kerja bersihkan lingkungan kayak ini, baru saya mau kalau digaji sebulan 2,5 juta. Kalau tak 2,5 juta, kayaknya tidak masuk hitung-hitungan. Boleh. Kalau deal dengan yang mempekerja, maka dipekerjakan, terjadi kesepakatan. Kalau tidak, udah cari tenaga yang lain. Maka dalam Islam ditentukan dari akadnya tadi. Nah, makanya dari itu Pak, terkait dengan klinik tadi ya terjadi akadnya ijarah. Kalau kaitannya dengan pelayanan. Kalau kaitannya dengan jual beli produk, barang, obatnya, itu akadnya jual beli. Itu akadnya jual beli. Nah, ukuran syariah dan syariahnya klinik itu apa? Ini kadang-kadang bingung. Ya, ngukur syariah karena sekarang itu kan di satu sisi keinginan untuk kembali kepada syariah itu diberikan apresiasi. Semangat para ilmuwan, cendekiawan muslim, para pemikir muslim khususnya di Indonesia kembali kepada syariah, spirit semangatnya kepada syariah itu diapresiasi, Pak. Sehingga muncullah lembaga-lembaga syariah, bank syariah, gadai syariah, asuransi syariah, macam-macam. Bahkan kalau Bapak jalan di Pasir Putih itu ada pasar syariah. Dulu di Jalan Delima itu ada Pak Waterboom syariah. Ada menggunakan istilah syariah. Muncul hotel syariah, pegadaian syariah, bahkan klinik syariah. Nah, cuma kita bingung ukuran syariahnya. Aspeknya standarnya kayak ini. Seharusnya tidak perlu standar itu. Misalkan di hotel itu standar syariahnya apa? Secara umum ada tempat ibadah sholat, ada tempat duduk yang pisah laki-laki perempuan, ada kalau konsumen atau masyarakat ada yang mau nginap harus laki-laki perempuan harus tunjukkan KK atau KTP. Kalau tidak boleh. Oh, harusnya kan kayak gitu. Tidak perlu pakai syariah pun sudah ada kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Memang harus disediakan tempat sholat. Apalagi yang punya muslim, harus tempat sholat disediakan, tempat duduk tentu disediakan. Yang nginap tak boleh yang berkhulwat. Mohon maaf, nauzubillah min dzalik, jangan jadikan tempat kita, usaha kita, wadah tempat kita mencari rezeki menjadi ajang orang prostitusi, maksiat. Maka harus jelas, ini yang hidupnya cewek cowok ini suami istri dah, mahram dah, enggak kami terima. Walaupun tak pakai syariah harusnya kan kayak gitu. Karaoke tidak ada, bar tidak ada. Karaoke tidak ada, bar tidak ada. Memang harus kayak gitu, Pak. Tapi karena kondisi hari ini memang sudah jauh betul kalau kita lihat, Pak. Ini autokritik kita. Kritiknya dengan Korea apa analisis dari fakta yang ada jauh betul dari Islam, sehingga aspek itu pun harus menjadi ukuran utama mengukur syariah dan syariah. Coba Bapak jalan ke pasar syariah, ini bukan mengkritik apanya ya, ini sebagian dari evaluasi. Apresiasi boleh, apresiasi itu mesti, tapi kita jangan puas dengan realitas syariah yang hari ini dipakai, karena belum sempurna syariahnya. Belum sempurna. Coba kalau kita jalan ke pasar syariah, apa yang syariah di sana? Apa yang syariah di pasar? Padahal pasar itu sarangnya, ya sarangnya setan di pasar itu. Tidak bisa pasar itu disyariahkan. Bahkan doanya khusus kalau masuk pasar itu. Disuruh berdoa khusus, masuk pasar itu. Dan bahkan Nabi menganjurkan para at-tujar, pedagang itu untuk bersedekah. Karena tanpa disadari banyak praktek kecurangan terjadi dalam jual beli, itu terjadi di pasar. Ini muncul pasar syariah. Gimana ceritanya?
Tapi itulah satu sisi diberikan apresiasi. Cuma di sisi lain banyak hal yang perlu dibenahi, diperbaiki. Termasuk tadi Pak, klinik syariah. Tahu mana ukuran klinik syariah? Koperasi syariah, PT syariah, gimana? Saya kadang bingung mau menyikapi kasus kayak gitu. Bahkan ada kasus yang tidak bisa syariah, itu dipaksakan syariah. Ini mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, asuransi itu salah satu bisnis yang tak bisa disyariahkan. Kalau bank Pak yang konvensional bisa syariah, kalau pegadaian dan konvensional bisa syariah, kalau PT yang tidak syariah bisa syariah, koperasi yang tidak syariah gunakan sistem bagi hasil SAU, sisa hasil usaha, ketika berdiri tidak terpenuhi ijab qabul, bisa disyariahkan koperasi. Tapi asuransi sampai kapanpun tidak bisa syariah. Kenapa? Karena salah satu syarat di akad itu mesti terjadi transaksi pada barang atau terjadi pada jasa. Kalau pada barang ada wujudnya, jual belinya apa? Masker, ada maskernya. Itu akad terjadi pada barang. Jual beli air, ada airnya. Jual beli mikrofon pengeras suara, ada mikrofon pengeras suaranya. Jual beli meja, kursi, properti, ada propertinya. Itu akad kalau terjadi pada barang. Bisa jadi namanya jual beli. Tapi ada kalanya terjadi pada jasa. Salah satu dari duanya harus terjadi. Kalau dia tidak di barang maka dia terjadi di jasa. Salah satu dari dua ini tidak ada, akadnya jadi tidak sah. Kalau di jasa langsung bisa dimanfaatkan. Misal halaman rumah kita rumputnya udah tinggi, panggil tukang potong rumput. Kalau pekarangan rumah itu berapa ya upahnya? 200.000. Sepakat? Oke, boleh Pak, kapan bisa dipotong? Boleh hari ini, langsung Bapak Ibu bisa dimanfaatkan. Itulah tabiat sifat karakter dari jasa. Ketika sudah berakad, maka langsung kita bisa dapatkan manfaat dari apa yang kita akadkan. Coba kalau asuransi, seperti tadi saya bilang, asuransi jiwa hanya bisa dimanfaatkan kalau mati, padahal kita sudah berakad. Coba kalau dalam berakad, akadnya setahun, dalam setahun, 5 tahun, dalam 5 tahun berakad, asuransi jiwa nih tak mati dalam 5 tahun, padahal kita sudah berakad, kita sudah bayar premi, kita tak mati, maka tak dapat untung. Ya, asuransi pendidikan, kalau tidak sekolah, asuransi kecelakaan mobil kita misalkan, kalau tak mengalami kecelakaan, kalau tak mengalami kecelakaan, itu maknanya terjadi pada jasa. Di asuransi tidak. Kalau tidak pada barang, tidak pada jasa, maka tidak bisa syariah. Nah sekarang mohon maaf muncul istilah syariah. Ya tidak bisa syariah, bisa muncul istilah syariah. Ada lagi saya dengar proposal juga ada masuk, itu ada juga organisasi, semacam organisasi PP Syariah, Pemuda Pancasila Syariah. Ya kayak gitulah kayak gini Pak, kondisi sekarang. Makanya apresiasi kita kepada syariah, tapi jangan latah dan kuat dengan kondisi syariah hari ini, karena masih banyak transaksi yang tidak syar'i. Padahal terjadi di lembaga yang syar'i, mengklaim syar'i. Coba, bahkan gunakan istilah syariah, lembaga yang mengklaim kalau syariah, transaksi yang terjadi tidak syar'i. Banyak kasusnya. Denda misalkan, denda di lembaga keuangan syariah itu tidak syar'i. Tidak ada fakta sejarah denda itu berupa hukuman sanksi takzir namanya Pak. Kalau istilah syariah itu takzir, hukuman atas orang yang sengaja tidak mau bayar hutang, itu dikasih hukuman berupa denda. Tidak ada fakta sejarah orang dulu berhutang dari zaman Nabi sampai zaman setelahnya, Khulafaur Rasyidin, bahkan setelah beliau Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu tak pernah kasus orang berhutang dikenakan denda. Yang ada orang berhutang dikasih hukuman, ya hukumannya umumnya di penjara. Pernah dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika suatu berjalan melewati Syam, melintas wilayah Syam, ada orang yang berhutang sengaja tak mau lunasi hutangnya. Ketika itu dikasih hukumannya apa? Digunduli kepalanya, diluluri badan dan sampai kepalanya minyak zaitun, dijemur di tengah terik matahari di padang pasir wilayah Syam Palestina, sampai dia mau bayar hutang.
Nah kata Umar bin Khattab ini kezaliman, maka hukumannya apa? Di penjara. Akhirnya di penjara. Tidak ada denda. Hari ini terjadi denda. Denda itu akibat dari hutang. Coba, akibat dari transaksi hutang piutang. Nah kalau akibat dari transaksi hutang piutang karena hutang dain, maka denda itu riba. Namanya riba jahiliyah. Tapi dibolehkan, coba. Alhamdulillah dzalik. Maka dari sisi ini perlu kita fair. Karena istilah syariah itu bukan untuk lembaga. Tapi kalau udah konteksnya syariah ini kaitannya dengan umat Islam secara umum. Maka kondisi yang syariah yang hari ini, terutama dalam konteks karena kita bicara masalah muamalah bisnis yang menggunakan label syariah, jangan puas dengan istilah syariah yang hari ini dipakai. Karena apa? Semangat menuju syariah oke, motivasi menuju syariah ya, itu perlu disupport, perlu didukung, perlu diberikan apresiasi. Tapi syariah yang hari ini berjalan, khususnya di lembaga syariah, bisnis syariah hari ini, itu secara umum masih belum syar'i. Maka apa PR tugas besar kita? Berupaya keras ya mewujudkan yang syar'inya. Mewujudkan yang syar'inya. Kalau belum syar'i, benar syar'i. Kalau tidak, jangan ngotot di bawah tidak syar'i itu cari pembenaran. Enggak. Berpikirnya harus out the box lagi. Ketika in the box tidak memungkinkan, out the box di luar kotak. Jangan ngotot kita memaksakan ini harus syariah, kita terima apapun namanya. Mau gimana lagi? Tidak bisa. Kalau memang tak mungkin di dalam kotak berpikirnya mewujudkan syariah, maka berpikirnya di luar kotak. Itu yang Nabi lakukan. Makanya Nabi kenapa dulu ketika ditawarkan 3 tata wanita di Mekah dan mau, harus memilih jalan berpikir di luar kotak, cari bantuan keluar gitu. Kenapa Rasul lakukan itu? Karena Rasul berpikir dalam kotak ini tidak mungkin lagi syariah diterapkan. Kalau tawaran harta wanita itu diambil, maka itu hanya sesaat. Islam tidak akan terwujud sebagai rahmatan lil alamin. Maka Nabi berpikir di keluar kotak, cari bantuan, cari dukungan, pergi ke Habasah, pergi ke Madinah, Yasrib, utus Mus'ab bin Umair, bertemu 2 suku berdamai. Akhirnya apa? Menuntut, meminta Nabi pergi datang ke Madinah menjadi memimpin mereka. Di sana Islam total bisa diterapkan. Karena berpikir on the box. Kita ini kan Karun berpikirnya dalam kotak terus. Kalau tidak bisa gimana lagi? Pasrah, udahlah, nggak usah protes. Kan udah pakai syariahnya. Ini kadang-kadang harusnya kita fair, Pak, buka mata. Satu sisi keinginan syariah perlu didukung, di sisi lain yang jauh dari syariah ini perlu kita benahi juga. Jangan ngotot dengan kondisi yang ada, bahkan buat pembenaran. Alhamdulillah. Tausiah saya seperti ini dianggap seperti ancaman. Oh, tidak mensupport. Enggak. Ini bagian dari upaya menyadarkan kita kalau kondisi realitas yang kita hadapi hari ini itu belum ideal. Satu contoh lembaga keuangan syariah. Gimana mau ideal? Masih di bawah BI. BI itu ngakui konvensional. BI ngakui bunga itu pakai ekuivalen, pakai rate, pakai rate. Ada antara suku bunga misalkan 3 sampai 9, maka ini bunga. Apa yang dipakai di syariah? Allah alam aja. Makanya terakhir mengutip apa yang dikatakan oleh Tuan Guru kita, Ustadz Abdul Somad, itu istilahnya keren. Kalau beliau ungkapkan, dia fair menilainya. Kalau beliau katakan syariah yang hari ini belum syariah tapi baru menuju syariah. Kan belum syariah tapi baru menuju syariah. Baru menuju, mudah-mudahan sampai. Itu perlu dukungan support dari kita. Semoga sampai. Kalau udah kita ingatkan, kamu belum sampai, jangan berhenti. Tujuan belum sampai ini masih jauh, harus sampai. Itu perlunya diingatkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian, Pak. Ya, baik. Cukup 2 aja. Kalau money changer itu ada unsur riba juga? Apa? Money changer. Money changer. Money changer, Ya. tukar menukar uang itu, Pak. Iya. Ya. Jual beli juga situ.
Kalau money changer itu kan boleh transaksinya kalau tadi saya contohkan kasus kalau uangnya sejenis. Kalau money changer itu kan uang beda jenisnya. Rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan dolar Singapura dan sebagainya. Nah, boleh dan terjadi transaksinya boleh. Itu bukan jual beli, sebenarnya tukar menukar. Cuma ada selisih. Selisih itulah disebut dengan kurs. 1 ringgit setara dengan 3.500. Anggaplah harga masker ini 3.500. Kalau dipakai uang ringgit maka harganya 1 ringgit. Nah, itulah bedanya, maka muncul beda antara mata uang ringgit sama rupiah. Perbedaan itulah disebut dengan kurs. Nah, maka transaksi seperti ini boleh, beda mata uang, ada kelebihan boleh. Kan 1 ringgit 3.500, kan kenapa tidak 1 ringgit 1 rupiah? Karena nilai 1 ringgit untuk beli suatu barang sama dengan nilai 3.500 untuk beli barang yang sama. Maka terjadi pertukaran money changer kayak gini boleh, tapi dengan syarat catatan tukarnya harus langsung, Pak. Tidak boleh pakai tempo. Tukar 1.000 ringgit dikasih cuma 700, 300-nya bertempo besok pagi. Besok pagi itu riba. Tukar 1.000 ringgit tak bertempo besok pagi, tak langsung serahkan, ini duit yang untuk rupiahnya, tukar 1.000 ringgit. Dikasih 700, 300-nya nanti sore. Itu jadi riba. Namanya riba nasiah. Bagi yang penjual sendiri itu kan itu ada selisih, ada nilai beli, ada nilai jual. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Makanya uang itu boleh ditukar kayak gitu. Pertama kalau beda jenis, yang kedua tujuannya untuk transaksi. Ada selisih tadi wajar, itu ditarik dari kurs jual beli itu aja, Pak. Kalau dijual sekian, kalau dijual ini boleh karena dia tidak sejenis. Tapi kalau dia sejenis, itu tidak boleh. Ya, kalau sejenis itu tidak boleh. Ada kelebihan. Kayak 100.000 dengan 5.000, harus 20 lembar 5.000-nya. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Az-zahab bi-zahab, emas sama emas. Wal fiddah bil fiddah, perak sama perak. Wal tamru bi tamri, kurma sama kurma. Wal sa'iru bi sa'iri, gandum sama gandum. Wal milhu bil milhi, garam sama garam. Wal bur bil bir, jawab sama jawab. Masalah bi muslim, kalau dia tukar sejenis, emas sama emas, perak sama perak seterusnya, waznan bi waznin, timbangannya harus sama. Kalau timbangannya tak sama, itu riba fadl. Faman zada awista, waman yadan biyadin, tukarnya harus langsung. Kalau tidak langsung, maka itu riba, namanya riba nasiah. Faman zada, siapa yang memberi tambah, awista zada minta tambah, fakot arba, ada melakukan transaksi riba. Itu karena sejenis, emas sama emas harus sejenis, kurma sama kurma harus banyak sama berat. 1 kilo kurma biasa, yang bagus 2 kilo kurma biasa. Itu riba jadinya. Harusnya kalau kurma sama kurma, sekilo kurma premium sama harusnya 1 kilo kurma biasa, karena sama kurma. Tapi nilainya beda, jual dulu, gitu, Pak. Tapi karena sejenis. Tapi kalau emas sama perak ditukar dia, boleh beda, boleh lebih. Sama halnya rupiah sama ringgit. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Makasih. Mohon maaf bila kata penyampaian berkenan hati Bapak Ibu sekalian. Pada Allah Subhanahu. Pada Bapak Ibu saya mohon maaf bila kata penyampaian kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri majlis kita dengan baca hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.